Guru, semakin lama waktu kultivasi, semakin kuat kekuatan makhluk roh, dan semakin besar efek cincin roh. Dalam hal apa kehebatan ini menunjukkan? Tang San bertanya. Di wajah kaku Grandmaster muncul sentuhan ekspresi senyum tak sedap dipandang khasnya. Garis pertanyaan ini sangat bagus. Cincin roh yang dihasilkan oleh makhluk roh dari perbedaan utama tingkat yang berbeda dengan Master Roh adalah atribut apa yang ditambahkannya serta kapasitas untuk menguasai kemampuannya. Misalnya, jika menggunakan sudut pandang kuantitatif, dengan roh rumput perak biru Anda dengan rute Master Roh alat sistem kontrol, dan Anda mendapatkan atribut yang kompatibel dengan cincin roh 10 tahun, maka sifat kontrol rumput perak biru Anda dapat meningkat 10. Tetapi jika itu adalah cincin roh 100 tahun, maka sifat kendali rumput perak biru Anda akan meningkat 100. Dan seterusnya. Akibatnya, jika memungkinkan, para guru roh sebanyak mungkin terus meningkatkan semangat mereka. Tang San dengan ragu berkata, bukankah orang yang memiliki kekuatan lebih besar tidak akan bisa mendapatkan cincin roh yang lebih baik? Para bangsawan itu dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan klan mereka untuk pergi berburu cincin roh yang bahkan lebih kuat untuk mereka. Di mata Grandmaster sekilas cahaya pujian terungkap, kalau dipikir-pikir, buktinya Anda sudah merenung dengan cermat, tapi faktanya tidak sesederhana itu. Bisa dikatakan, persyaratan untuk menambahkan cincin roh sangat parah. Pertama-tama, seseorang harus secara pribadi melakukan pukulan mematikan pada makhluk roh untuk dapat menerima cincin roh binatang roh itu. Cincin roh hanya bisa ada untuk waktu yang sangat singkat, jika tidak ditambahkan ke diri sendiri dalam 2 jam itu akan kehilangan efeknya. Selanjutnya, makhluk roh adalah sejenis makhluk yang sangat sombong. Tidak sembarang binatang roh akan membiarkan diri mereka ditawan. Jika lawan membuat luka parah, ingin menangkap mereka, maka makhluk roh dapat memilih untuk meledakkan kekuatan roh mereka dan melakukan bunuh diri. Ini menghalangi keadaan yang kamu bicarakan, bahkan jika mengundang orang untuk berburu dan membunuh makhluk roh, jika tidak dibunuh olehnya, maka masih sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh. Tentu saja, semua ini tidak mutlak. Bagaimana kebijaksanaan manusia dibandingkan dengan makhluk roh? Cara terbaik untuk berburu dan membunuh makhluk roh, tepatnya dengan mengorganisir kelompok untuk pergi ke lokasi binatang roh, orang yang melakukan pukulan terakhir, kemudian bisa mendapatkan cincin roh. Oleh karena itu, apa yang kamu katakan tentang bangsawan dan beberapa orang yang memiliki kekuatan, di sisi berburu dan membunuh makhluk roh memang memiliki keuntungan tertentu. Tapi, orang seperti ini dengan mudah mendapatkan cincin roh tidak berarti dia akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan guru roh biasa. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah atribut makhluk roh yang mereka temui adalah yang paling cocok untuk mereka. Level makhluk roh memang penting, tetapi apakah atributnya kompatibel juga sama pentingnya. Cincin roh yang lebih baik, kecuali roh Anda sendiri cocok, itu juga tidak akan dapat mengembangkan efek yang baik, dan sebaliknya akan mempengaruhi diri sendiri. Setiap guru roh di tahapan yang berbeda memiliki batasan pada cincin roh yang dapat mereka serap. Sebagai contoh, kamu saat ini hanya seorang sarjana roh peringkat ke-10, dan dengan kekuatan rohmu saat ini, paling banyak kamu dapat menyerap cincin roh binatang roh 100 tahun. Jika Anda mencoba dengan sia-sia untuk menyerap cincin roh 1000 tahun, ini hanya akan menghasilkan satu hasil, tubuh tidak dapat bertahan, dan dihancurkan oleh kekuatan cincin roh. Saat menyerap cincin roh, kekuatan luar apapun tidak dapat membantu, dan Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Pertimbangkan, orang-orang ini membutuhkan orang lain untuk membantu berburu dan membunuh makhluk roh mereka, seberapa mampu kekuatan sebenarnya mereka sendiri. Mungkin menyerap yang cocok untuk mereka sementara tingkat cincin roh masih dalam batas kendali akan menghasilkan serangan yang merusak. Tang San, kamu harus ingat, dunia ini tidak memihak. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, tentunya seseorang harus melakukan upaya yang sesuai. Menjadi oportunistik adalah apa yang dilakukan orang biasa-biasa saja. Kami yang mempelajari teori roh, melakukannya hanya demi membuat upaya ini sedikit lebih mudah bagi para guru roh. Dalam keadaan ketika memiliki kekuatan yang sama menjadi lebih tangguh. Apakah kamu mengerti? Tang San dengan sungguh-sungguh mengangguk. Pertama-tama dia bukanlah orang yang memiliki kebiasaan oportunis, mengandalkan kekuatannya sendiri dengan satu langkah membuat satu langkah ke arah tujuan. Usaha ini adalah yang paling kokoh. Grandmaster tidak terburu-buru membawa Tang San meninggalkan tembok kota. Sebaliknya dia pergi ke arah tembok kota bagian dalam. Guru, bukankah kita akan keluar dari tembok kota? Grandmaster berkata, untuk pergi berburu makhluk roh kita masih harus mempersiapkan beberapa hal. Dan juga, kita tidak bisa berjalan kaki. Perjalanan 400 li meski tidak terlalu lama, tapi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selalu yang terbaik. Mengikuti sinar matahari yang secara bertahap naik dari timur, di dalam kota Nuoding lebih banyak pejalan kaki secara bertahap muncul.
Hari ini adalah salah satu dari tidak banyak hari di mana Tang San tidak menggunakan Ki Ungu Timur untuk menumbuhkan mata setan ungu. Apa yang Grandmaster bicarakan sebagai bersiap-siap tentu tidak rumit. Dia membeli 2 tas kulit yang khusus digunakan untuk menampung air minum. Setiap kantong mampu menampung air tawar sebanyak 5 liter. Dia juga membeli daging, roti pipih, dan buah yang diawetkan. Semuanya mendapatkan 2 bundel besar. Jika berbicara tentang Tang San ini masih bisa memahaminya, tetapi Grandmaster masih membeli sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Dan barang-barang ini juga dibeli dalam jumlah terbesar. Seluruh 20 jin lobak putih. Tugas Tang San saat ini adalah membawa mereka. Berat 20 jin dari sudut pandangnya, masih tidak dihitung untuk apapun. Tentu saja, jika itu adalah perjalanan 400 li dengan berjalan kaki, maka itu akan menjadi masalah. Untungnya, setelah Grandmaster menyiapkan semua ini, segera di tembok kota bagian dalam dia menyewa sebuah kereta, memberi charter 5 koin roh perak. Pertukaran mata uang benua Douluo seperti ini, 1 koin roh emas setara dengan 10 koin roh perak, setara dengan 100 koin roh tembaga. 1 koin roh emas sudah cukup untuk pengeluaran rutin 3 keluarga selama beberapa bulan. Itu juga setara dengan pendapatan Tang San selama 3 tahun dari pekerjaan Akademi Nuoding. Guru roh dikatakan sebagai panggilan paling istimewa di benua ini, dan pendapatan adalah alasan yang signifikan. Bahkan jika seseorang hanya maju dari sarjana roh menjadi guru roh, setiap bulan mereka masih bisa menikmati 1 koin emas roh. Ini cukup untuk hidup orang biasa. Tentu saja, hanya kehidupan dasar, menginginkan kemewahan itu tidak mungkin. Dan sebagai guru roh yang dibudidayakan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, khususnya melebihi Grandmaster roh dan memasuki alam roh tetua, asalkan mereka mendaftar di aula roh, dapat dianugerahkan pangkat bangsawan secara langsung oleh bangsa, menjadi baron bangsawan yang lebih rendah. Semakin tinggi kekuatan sebenarnya, semakin tinggi gelar bangsawan. Mengenai pendapatan tentu saja perahu juga naik bersama air. Bagi Tang San, ini adalah pertama kalinya bepergian dengan kereta, dan meskipun agak bergelombang, sensasi baru itu masih membuatnya sangat tertarik, seringkali menyingkirkan tirai jendela untuk melihat keluar. Melihat arus orang yang sibuk dengan aktivitas, serta berbagai macam toko, mengenai dunia luar, di dalam hatinya dia mau tidak mau agak merindukannya. Dalam kehidupan ini, takdirnya tidak sesederhana di kehidupan sebelumnya. Tidak tahu dengan cara apa dia nantinya akan memasuki masyarakat. Little Sun, ini untukmu. Suara dingin Grandmaster tiba-tiba membangunkan Tang San dari pikirannya. Saat dia menatap Grandmaster, dia menemukan sesuatu yang tidak diketahui. Grandmaster sudah memegang sabuk di tangannya. Sabuk dengan penampilan yang sangat cantik. Seluruh sabuk berwarna hitam, dan di permukaan ada garis-garis gelap, yang jika tidak dicari dengan cermat tidak dapat dibedakan, dan di seluruh sabuk, tersebar secara merata 24 potong batu giok putih susu. Setiap potongan batu giok seukuran ibu jari orang dewasa, dan berbentuk bulat. Dengan warna lembut dan kilau, tampak seperti giok halus yang langka. Terima kasih guru. Tang San tidak berdiri di atas upacara, mengulurkan tangannya untuk menerimanya, yang disebut, hadiah senior tidak boleh ditolak. Ketika dia sebelumnya berada di sekte Tang, tetua sekte dalam Tang yang menerima murid semuanya nanti akan memberikan hadiah. Grandmaster memberinya sabuk ini, juga harus memiliki arti yang sama. Grandmaster berkata, sabuk ini telah bersama saya selama bertahun-tahun, juga telah diabaikan selama bertahun-tahun. Saya berharap di masa depan itu bisa berkembang menjadi kemuliaan yang tepat di tangan Anda. Mengenai sabuk, sejak awal Tang San merasa itu tidak biasa, seolah-olah sabuk itu memiliki banyak aliran ki samar yang beredar, dan aliran ki ini dengan sabuk itu sendiri bertindak sebagai jembatan, dengan batu giok berfungsi sebagai toko. 30 tahun yang lalu, ketika saya mendapatkannya, saya tidak tahu apa namanya. Tetapi melalui penelitian saya selama bertahun-tahun, saya mulai melihatnya dapat dianggap sebagai alat roh kelas 1, berfungsi sebagai penyimpanan. Anda hanya perlu memasukkannya dengan kekuatan roh, dan setiap potongan batu giok mampu menyediakan 1 meter kubik ruang penyimpanan. Seperti itu, Anda dapat dengan mudah menyimpan barang. Alat roh, bagi Tang San, adalah istilah baru. Meskipun dia masih tidak tahu persis apa arti dari alat roh itu, penjelasan Grandmaster sudah membuat pikirannya tercengang. 24 batu giok, yang juga memiliki ruang penyimpanan 24 meter kubik, baginya, itu adalah tempat untuk menyimpan 24 jenis senjata tersembunyi. Ekspresi di mata Tang San menjadi berkobar, dan di dalam hatinya, rasa haus untuk mempromosikan keterampilan misterius surga mencapai tingkat yang ekstrim. Dia sangat ingin sekarang memiliki kekuatan batin yang cukup untuk mengembangkan semua jenis penggunaan senjata tersembunyi.
Memiliki sabuk ini, dia tidak perlu lagi khawatir dengan masalah penyimpanan senjata yang tersembunyi. Karena Tang San tidak bertanya, Grandmaster sudah melanjutkan dan menjelaskan, alat roh, seperti namanya, adalah alat yang mengandalkan kekuatan roh untuk digunakan. Sangat sedikit alat roh yang diturunkan dari zaman kuno, sebagian besar tanpa fungsi ofensif. Guru roh sendiri tidak membutuhkan senjata. Alat-alat roh semuanya dapat digambarkan sebagai peninggalan sejarah, tentang bagaimana mereka muncul, dan bagaimana mereka dibuat, telah lama hilang. Sabuk ini didapatkan oleh saya dan beberapa teman satu kali dalam sebuah petualangan. Itu diberikan kepada saya sebagai hadiah. Bagi saya, fungsinya tidak terlalu bagus, nanti Anda harus bisa merasakan manfaatnya. Benar, beri nama. Melihat 24 batu giok lembut itu, Tang San praktis tanpa ragu-ragu memikirkan sebuah syair terkenal dari kehidupan terakhirnya, 24 jembatan terang bulan. Benar, saya akan menyebutnya jembatan 24 terang bulan. Grandmaster sedikit linglung, wajahnya yang kaku tanpa ekspresi, mengangguk berkata, nama yang terdengar sangat bagus, jika agak bertele-tele. Tang San diam-diam menghela nafas. Mungkin ini bisa dianggap mengingat sedikit kehidupan terakhirnya. Grandmaster berkata, fungsinya sangat sederhana. Masukkan kekuatan roh Anda ke dalam batu giok itu, lalu Anda bisa merasakan ruang yang ada. Jika Anda dapat bereaksi cukup cepat, hal-hal di dalamnya akan tampak seolah-olah keluar dari udara tipis. Tetapi untuk mengontrol properti spesifiknya dengan baik, Anda masih harus berlatih lebih banyak. Ini juga pekerjaan rumahmu di masa depan. Tang San tidak membutuhkan kata-kata Grandmaster untuk memahami pentingnya pelatihan dengan mengambil barang-barang dari 24 jembatan terang bulan, dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Awalnya Tang San masih tidak yakin, Grandmaster telah membeli banyak hal ini. Setelah memasuki hutan berburu roh bagaimana mereka bisa diambil saat berburu binatang buas. Saat ini dengan 24 jembatan terang bulan, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Menganggur sepanjang perjalanan, dia mulai dibawa arahan Grandmaster untuk melatih kontrolnya dalam mengakses barang dengan 24 Monolith Bridges. Dan barang yang digunakan untuk latihan, adalah lobak putih itu. Perjalanan 400 li, lama atau tidak dianggap singkat. Baru pada siang hari kedua mereka tiba di tujuan mereka, hutan perburuan roh. Tepat ketika Tang San turun dari gerbong, dia menemukan hutan pemburu roh sama sekali tidak seperti imajinasinya. Hutan, dalam kesan Tang San, harus dipenuhi dengan bau alam yang melimpah, pepohonan terpencil dan tenang, udara segar, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tapi hutan perburuan roh di hadapannya, setidaknya di tepi hutan, terasa seperti pasar Nuoding. Di tepi hutan, dibangun rumah-rumah besar, atau lebih tepatnya toko-toko. Suara dari setiap jenis peralatan diteriakan, setrip jalan sederhana beraspal buatan manusia bebas di antara mereka, di sekitar rakyat Tang San tidak bisa menahan cemberut. Miliki surat perintah, merekrut untuk berburu monster roh tipe kekuatan, masih kekurangan 2 orang. Memburu makhluk roh tipe ketangkasan, jaminan untuk 7 orang. 10 koin roh emas. Teriakan serupa terdengar satu demi satu, hutan pertokoan sebagian besar adalah menjajakan senjata, peralatan pertahanan, dan segala macam persediaan makanan. Grandmaster membawa Tang San untuk memasuki tempat ini yang dianggap sebagai pasar kota kecil. Apa kau tahu kenapa aku selesai membeli semua barang di kota Nuoding? Tang San menggelengkan kepalanya. Grandmaster menunjuk ke harga yang tertera di toko, karena tiba di sini, harga setidaknya akan berlipat ganda. Apakah Anda tidak bertanya-tanya, bagaimana tepi hutan bisa sesibuk ini? Sebenarnya sangat sederhana. Di mana ada makhluk roh, di situ ada keuntungan. Khususnya makhluk roh nasional khusus yang menangkap hutan ini bahkan lebih ke arah itu. Guru roh adalah kelompok kaya, dan ada terlalu banyak orang yang ingin mendapat untung dari guru roh. Grandmaster, apa maksud orang-orang yang berteriak tentang merekrut kelompok itu? Grandmaster berkata, binatang roh tidak mudah dibunuh. Binatang roh yang cukup kuat, bahkan jika tidak berkultivasi lebih dari beberapa tahun, masih memiliki daya tembak yang sangat kuat. Jenis apa yang disebut pengelompokan untuk berburu makhluk roh, hanyalah beberapa orang yang saling bekerja sama. Berburu binatang roh yang mereka butuhkan masing-masing, dan mendapatkan cincin roh. Memiliki bantuan orang lain, mereka dapat menangani serangan terakhir yang diperlukan pada makhluk roh itu sendiri. Di benua Eropa itu adalah metode berburu binatang roh yang paling umum dan teraman. Hanya, apakah mengelompokkan semudah itu? Berbicara tentang ini, Grandmaster melihat para guru roh yang berteriak ini, matanya memancarkan jejak penghinaan. Kelompok pemburu roh yang benar-benar luar biasa,
akan terdiri dari setidaknya 5 bagian. Guru roh alat sistem makanan akan bertanggung jawab atas persediaan, guru roh alat sistem penyembuhan bertanggung jawab atas kondisi dan pemulihan kekuatan roh. Master roh pertempuran sistem ketangkasan yang bertanggung jawab untuk pengintaian, Master roh pertempuran sistem kekuatan yang bertanggung jawab untuk memblokir, Master roh pertempuran sistem serangan yang bertanggung jawab untuk memusnahkan musuh. Dengan 5 bagian ini yang menyusun grup, ini dapat dianggap sebagai grup yang lengkap. Tetapi juga koordinasi antara masing-masing juga tidak dapat terbentuk dalam 1 atau 2 hari. Sendiri itu tanpa disadari mempengaruhi proses, dan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menjadi terkoordinasi. Yang lebih penting lagi harus melekat pada anggota kelompok, mereka harus memiliki rasa saling percaya. Kepercayaan mutlak. Jika tidak, saat menghadapi bahaya, mereka dengan sangat mudah dikalahkan dalam sekejap. Tang San heran bertanya, mengapa mereka akan dikalahkan? Karena kekuatannya tidak cukup? Grandmaster menggelengkan kepalanya, dengan dingin berkata, di masa depan, mungkin Anda juga berkesempatan untuk bergabung dengan grup dengan cara ini. Saat memilih grup, Anda bahkan tidak dapat mempertimbangkan kekuatan sebenarnya dari anggota lain. Tetapi satu hal yang harus diingat, dalam grup yang Anda pilih, bahwa Anda dapat mempresentasikan punggung Anda di hadapan orang lain. Tang San masih belum terlalu memahami maksud Grandmaster, tetapi Grandmaster juga tidak lama kemudian menjelaskannya lagi. Membawa dia ke kedalaman pasar. Meskipun pasar adalah kekacauan yang mengganggu, tepat ketika mereka menjauh dari pasar, ketika mereka melihat hutan yang sangat besar ini, Tang San tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pohon-pohon yang tinggi dan besar menunjukkan usia mereka, di pinggiran hutan, dikelilingi oleh pagar baja yang sangat besar, menghadap ke hutan, muncul sejumlah besar ujung yang menusuk. Tinggi pagar melebihi 10 meter, terlihat sangat kokoh. Ini masih belum termasuk, di luar pagar, barisan 100 tentara berpatroli di sana. Pasukan ini mengenakan pakaian pelindung seluruh tubuh yang sangat teliti, tangan yang memegang tombak panjang, berdisiplin dalam formasi yang rapi, 100 prajurit baja berdiri bersama, memberi orang semacam perasaan mematikan. Grandmaster berkata dengan suara rendah, tidak ada yang bisa memasuki hutan berburu roh untuk ditangkap. Hanya Master Roh yang telah memperoleh surat perintah yang dikeluarkan oleh Spirit Hall, yang dapat memasuki hutan berburu roh untuk berburu binatang roh. Meskipun ada juga yang telah masuk secara diam-diam, namun orang-orang itu merasa sangat sulit untuk memiliki akhir yang baik. Para prajurit ini hanya menjaga pinggiran, di hutan perburuan roh, masih ada kelompok penegak aula roh, setiap saat memeriksa surat perintah. Orang-orang itu tidak memperhatikan sentimen. Tang San berkata, Guru, pada akhirnya apakah hutan perburuan roh ini dianggap sebagai balai roh atau milik negara? Ekspresi Grandmaster menjadi dingin, memberi isyarat kepada Tang San untuk tetap diam. Di luar Anda tidak boleh lagi menanyakan pertanyaan serupa. Soal hubungan antara Spirit Hall dan bangsa, saya akan ceritakan lagi nanti. Mendapatkan surat perintah tentu tidak sulit. Persyaratan pertama adalah persetujuan Spirit Hall, menentukan bahwa Anda memang telah mencapai kekuatan tahap puncak, membutuhkan cincin roh untuk maju. Persyaratan selanjutnya adalah memiliki jaminan dari setidaknya 3 bangsawan. Saat berbicara, di tangan Grandmaster sudah muncul ubin token. Ubin token gelap terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di permukaan pola dibentuk oleh 3 jenis sosok yang dipasang bersama. Di tengah ada pedang tajam yang mengarah ke bawah, ke di kiri dan kanan pedang. Secara terpisah ada palu dan kepala monster yang belum pernah dilihat Tang San. Grandmaster melihat mata Tang San penuh keingintahuan, dan meletakkan tanda itu di tangannya. Ingatlah simbol ini adalah ciri khas Spirit Hall. Di dalam Spirit Hall, ada 6 jenis tanda. Membedakan setiap jenis ubin token sangat sederhana. Lihat saja gambarnya. Pada ubin token kelas terendah hanya ada pedang. Itu melambangkan roh konsul kepala aula suci aula roh, dan ubin token kelas atas memiliki palu di sisi pedang panjang. Melambangkan penatua yang tangguh di aula roh. Kemampuan inferensi Tang San masih tidak buruk. Guru, 2 orang dalam posisi aula roh ini seharusnya sangat signifikan. Benar. Tapi, sebelum ku dengar, roh binatang lebih tangguh dibandingkan dengan roh alat, kedua sosok Master Roh ini seharusnya menjadi roh alat. Kan? Grandmaster mengacak-acak kepala Tang San, dengan senyum dingin berkata, orang mengatakan roh binatang dibandingkan dengan roh alat lebih tangguh, tentang pemahaman roh jelas tidak cukup. Kekuatan roh apapun, bergantung pada 2 hal. Salah satunya adalah seberapa banyak kekuatan roh ditambahkan pada saat kebangkitan, yang lainnya hanya diperoleh dengan proses metode kultivasi. Mungkin, sebelum peringkat ke-30, roh binatang buas karena mereka dapat menambah diri mereka sendiri masih dibandingkan dengan ahli roh alat yang sedikit lebih tangguh. Namun setelah sampai di pangkat yang lebih tinggi,
Di antara keduanya pastinya tidak ada perbedaan. Kuat atau tidak hanya bergantung pada kultivasi seseorang. Jaminan saya adalah surat perintah kelas 3 Spirit Hall. Dengan itu, seseorang pada dasarnya dapat memasuki sebagian besar hutan berburu roh negara Heaven Dou. Standar ujiannya adalah binatang hutan perburuan roh ini yang tidak pernah muncul. Dan juga tidak seperti 2 ubin token sebelumnya, ubin tidak harus dikembalikan ke aula roh setelah menyelesaikan perburuan binatang buas, milikku dapat disimpan seumur hidup. Pada ubin token ini muncul naga tiran petir biru. Di antara roh binatang, itu dianggap sebagai keberadaan tingkat atas. Meskipun pemiliknya bukan bagian dari Spirit Hall, klan perwakilan menerima rasa hormat yang tidak kecil dari Spirit Hall. Untuk beberapa alasan, ketika Grandmaster berbicara tentang naga tiran petir biru, di matanya tampak jejak yang sulit untuk berbicara tentang kesepian. Tang San berkata, lalu setelah ketiga jenis ubin token peringkat yang lebih tinggi ini, tepatnya masing-masing memiliki lebih banyak jenis simbol roh? Grandmaster mengangguk, berkata, persis seperti itu. 6 jenis tanda roh ini, masing-masing mewakili 6 master roh yang tangguh, dan juga mewakili 6 klan yang tangguh. Di antara ketiganya berada di Kekaisaran Dou surga kita, 3 lainnya berada di Kekaisaran Bintang Luo. Saat berbicara, Grandmaster telah membawa Tang San untuk tiba di pintu masuk hutan berburu roh. Kapten yang bertanggung jawab untuk memeriksa surat perintah melirik 3 tanda ubin token itu. Di wajahnya segera muncul ekspresi hormat, dan dia buru-buru memerintahkan para prajurit untuk minggir dan membuka jalan, mengundang Grandmaster untuk membawa Tang San ke dalam. Tanpa bertanya mengapa Tang San, anak kecil ini, juga harus memasuki hutan perburuan roh. Menyeberangi pagar baja untuk masuk ke dalam hutan, semua keributan sepertinya sudah lenyap, dan suasananya akhirnya menjadi sesegar dalam imajinasi Tang San, memberi pikiran orang perasaan bebas dari kekhawatiran. Setelah memasuki hutan, Grandmaster tanpa ketidaksabaran untuk maju, dan diam-diam mengamati sekeliling mereka. Tang San sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Guru, barusan 6 orang yang Anda bicarakan menerima penghormatan Spirit Hall, diukir dengan tanda, apa gelar mereka? Spirit Saint? Dou Luo? Apakah itu judul Dou Luo? Grandmaster menatap Tang San dengan tajam, ini judul Dou Luo. Dan juga 6 judul Dou Luo yang paling tangguh. Paling tangguh? Di mata Tang San ada jejak kegembiraan. Grandmaster menghela nafas, pangkat yang sama, tetapi cincin roh berbeda dan roh berbeda. Jadi kekuatan sebenarnya sangat berbeda. 6 judul Dou Luo ini tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat dari yang paling kuat. Meskipun ada guru roh lain yang telah berkultivasi di peringkat ke-90 dan memasuki ranah judul Dou Luo, mereka masih tidak dapat menggoyahkan posisinya. Tapi sekarang ini terlalu jauh darimu. Oke, kita akan bersiap untuk memasuki hutan. Mulai dari sekarang, kamu tidak boleh menyimpang lebih dari 1 langkah dari sisiku. Ya guru. Ekspresi yang awalnya putus asa di mata Grandmaster tiba-tiba menghilang, kedua tangan dipegang dekat dengan dada, sekali lagi dengan cepat terpisah di bawah, keluarlah Luo Sanpao. Dengan suara terengah-engah, benang ungu samar kekuatan roh terpisah dari kedua telapak tangan Grandmaster. Tang San hanya merasa Grandmaster melepaskan semburan kekuatan roh yang berfluktuasi dari seluruh tubuhnya, dan di hadapannya sudah muncul makhluk. Tidak salah lagi, makhluk ini tampaknya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan anjing, tetapi tubuhnya lebih seperti babi. Tingginya lebih dari 1,50 meter, dan ukuran pinggangnya harus serupa. Seluruh tubuhnya memiliki bulu ungu pucat, 2 telinga kecil terkulai, sepasang mata besar berkedip biru tua, dan ekspresi di matanya sangat lembut. Saat tubuh gendut bergoyang sekali, bokong berlemak itu langsung bergoyang ke samping. 4 kaki kecil yang kekar membuatnya sulit membayangkan betapa lambatnya ia bergerak. Di atas kepalanya ada sesuatu yang menggembung, bulat, dan tidak dikenal. Saat itu muncul, berlari ke arah Grandmaster, dan menggunakan kepala itu untuk menggesek kaki Grandmaster. Di bawah kaki Grandmaster, 2 lingkaran cahaya muncul, bergerak maju mundur di atasnya. Kedua cincin cahaya tampak kuning, jelas cincin roh 100 tahun. Little Sun, apakah kamu tidak ingin tahu apa jiwaku? Ini adalah jiwaku, kamu bisa menyebutnya Luo Sanpao, atau panggil saja dia Sanpao. Luo Sanpao seolah memahami kata-kata Grandmaster, memandang Tang San dengan sepasang mata besar, ekspresi di matanya secara tak terduga memiliki tampilan yang agak penuh kasih sayang. Grandmaster, apakah ini roh Anda? Tang San kaget berkata, tapi, bukankah roh binatang bermanifestasi melekat pada tubuh? Mengapa itu? Sebelum berbicara tentang makhluk seperti apa Luo Sanpao itu,
Roh Grandmaster jelas melampaui batas pada kategori makhluk roh. Luo Sanpao jelas agak tidak puas, membuat dua panggilan Luo-Luo ke arah Tang San. Dalam ekspresi Grandmaster muncul jejak kepahitan, karena roh saya adalah roh varian. Ingat apa yang Anda dan saya bicarakan tentang variasi roh? Sanpao hanya itu. Hanya saja, variasinya jelas ke arah yang buruk. Ketika baru saja terbangun, tingkat kekuatan roh saya hanya setengah peringkat. Kalau tidak, bagaimana bisa menjadi seperti apa adanya? Bahkan jika aku kembali berusaha, menembus kekuatan roh peringkat ke-30 tidak mungkin dalam hidup ini, jadi pada akhirnya aku hanya bisa mempelajari roh dalam teori. Sebelumnya, ketika Tang San mendengar rumor tentang Grandmaster, dia tahu bahwa Grandmaster adalah orang yang gigih. Mengenai roh, dia sama gigihnya dengan dia sendiri tentang senjata tersembunyi. Ini juga mengapa Tang San tidak pernah menyesal mengakui Grandmaster sebagai tuannya. Mungkin, ini bakat yang saling menghargai. Maafkan saya, Grandmaster, karena telah mengangkat kenangan lama Anda yang menyakitkan. Grandmaster menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, saya sudah lama terbiasa. Ayo, saya akan memperkenalkan Anda ke Sanpao. Alasan namanya adalah karena ia memanggil suara Luo-Luo, dan serangannya hanya bisa diluncurkan 3 kali. Oleh karena itu, ini disebut Sanpao. Sanpao, pertama buka jalan di depan. Luo-Luo. Luo Sanpao yang gemuk tampak senang dengan dirinya sendiri dan berjalan ke depan. Meski badannya agak gemuk, kalau dilihat bergerak bisa juga disebut gesit. Bergerak dari satu sisi ke sisi lain mengendu sesuatu. Seluruh cahaya kekuatan roh tubuh Grandmaster berkilauan. Membawa Tang San untuk mengikuti Luo Sanpao, mereka bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Indra penciuman Sanpao sangat tajam, mampu menemukan jejak makhluk roh dan seberapa kuat mereka. Meskipun menjadi kecil dan lemah karena variasi, mengenai kekuatan roh, konsumsinya juga sangat kecil. Karena itu saya bisa melepaskannya di luar untuk waktu yang lama. Ini adalah untuk Anda. Anda harus melakukan serangan terakhir yang membunuh makhluk roh itu sendiri. Grandmaster meraba-raba dari dada pedang pendek yang luar biasa dan menyerahkannya kepada Tang San. Seluruh sarung pedang pendek itu berwarna biru transparan, dan di atasnya bertahtakan 7 potong batu giok biru. Pegangan pedang memiliki sepotong batu giok putih susu, dan panjang pedang itu 1 Chi 2 Chun. Meski dengan sarungnya, menggenggamnya di tangan ia masih bisa merasakan jejak Qi yang dingin. Berjalan tidak jauh, Luo Sanpao tiba-tiba berhenti. Sepasang mata besar melihat ke satu arah, mulut mengeluarkan 2 panggilan Luo-Luo. Seekor binatang yang terlihat seperti kucing muncul ke arah pandangannya, berbaring di pohon, dengan hati-hati mengawasi Grandmaster dan Tang San. Grandmaster tersenyum dingin, berkata, ini adalah kucing warna-warni 10 tahun. Sanpao, jangan ganggu. Lanjutkan ke depan. Grandmaster tidak pernah lupa untuk menginstruksikan Tang San. Sambil melanjutkan berjalan, dia berkata, kucing beraneka warna itu sekarang milik keluarga kucing dari makhluk roh. Sifat serangannya sangat kuat, tetapi asalkan Anda tidak menyerangnya terlebih dahulu, ia juga tidak akan dengan mudah memulai serangan. Jika Master Roh memiliki roh binatang keluarga kucing, menggunakannya untuk cincin roh pertama bukanlah pilihan yang buruk. Anda tidak boleh menganggap kucing warna-warni itu sekecil itu. Jika itu adalah kucing warna-warni lebih dari 1000 tahun, apalagi kita, bahkan lebih dari 10 kali lipat jumlah kita tidak dapat membunuhnya. Tang San mengingat sebuah pertanyaan penting. Grandmaster, bagaimana membedakan kekuatan sebenarnya dari makhluk roh? Atau berapa tahun? Grandmaster berkata, membedakan kekuatan sebenarnya dari makhluk roh memang tidak sulit. Anda lihat, bambu soliter di depan. Itu juga merupakan jenis binatang roh sistem tumbuhan. Ini berguna bagi Anda, bambu soliter itu tangguh, dan meskipun sifat serangannya tidak kuat, pertahanannya tidak buruk. Ini adalah bambu soliter 10 tahun. Karena tingginya tidak melebihi 10 meter. Lebih dari 10 meter, harus dipertimbangkan lebih dari 100 tahun. Akibatnya, secara umum, makhluk roh dibedakan terutama dengan mengamati sebagian besar dan warna kekuatan roh yang digunakan saat mereka menyerang. Warna kekuatan roh identik dengan kekuatan sebenarnya. Tepatnya, makhluk roh 10 tahun menggunakan kekuatan roh putih, 100 tahun menggunakan kuning, dan seterusnya. Meskipun, saat menghadapi makhluk roh yang tidak dikenal, sebaiknya kamu tidak melihat kekuatan rohnya. Dalam waktu singkat kamu tidak akan mampu bertahan, dan kemudian akan menghadapi bahaya yang menghancurkan. Grandmaster,
Apakah kita akan berburu bambu soliter itu? Bambu yang menyendiri tampaknya tidak menarik perhatian, hanya karena di sekelilingnya terdapat pohon-pohon besar dan tidak lebih banyak bambu, maka dengan mudah dapat terlihat mencolok. Tubuhnya berayun lembut, pucuk bambu bergerak berirama mengikuti angin. Grandmaster berkata, untuk saat ini kami tidak akan melakukannya. Jika kita tidak memiliki pilihan yang lebih cocok, dan hanya bertahan jika terpaksa. Memilih cincin roh harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap cincin roh tidak dapat diganti. Cendekiawan roh yang mempromosikan menjadi guru roh, dapat menyerap cincin roh binatang roh 100 tahun. Lebih tepatnya, mereka dapat menggunakan cincin roh binatang roh kurang dari 423 tahun. Saya telah mempelajari dengan cermat banyak guru roh yang mengalami pertumbuhan dan kegagalan. 423 tahun harus menjadi batas dari apa yang dapat ditanggung seseorang untuk cincin roh pertama. Oleh karena itu, saya berharap cincin roh pertamamu akan sedekat mungkin dengan batas itu. Grandmaster tentang penelitian roh selalu setepat itu. Tangsan merasa, keberadaan guru ini benar-benar semacam kebahagiaan. Demikian pula untuk cincin roh 100 tahun, meskipun warna cincin roh yang muncul dari binatang roh 100 tahun dan binatang roh 900 tahun adalah sama, jarak antara amplifikasi atribut tambahan sangat besar. Mencari cincin roh setinggi mungkin di bawah batas keamanan prasyarat, diperlukan untuk setiap master roh yang luar biasa. Melanjutkan bergerak maju, Grandmaster memberi tangsan kelas lapangan yang hidup, mengandalkan indera penciuman tajam dari roh Luosan Pao, untuk satu persatu mengeluarkan makhluk roh yang bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mungkin karena sebagian besar makhluk roh ini adalah kelas 10 tahun, keinginan serangan mereka tidak kuat. Grandmaster memberi tangsan perkenalan pada nama-nama makhluk roh ini, sifat spesifik, dan metode untuk membedakan usia kultivasi. Menatap warna langit, Grandmaster berkata, sepertinya hari ini kita harus bermalam di hutan perburuan roh. Pertama-tama kami akan mencari tempat untuk berkemah. Setelah mencari selama setengah hari, meskipun tidak sedikit makhluk roh yang memenuhi persyaratan telah muncul, Grandmaster tidak ingin terlibat, dan dengan sangat sabar terus mencari. Tempat yang dipilih Grandmaster untuk berkemah adalah sebuah depresi, dikelilingi oleh medan yang kompleks dan dikelilingi oleh banyak pohon yang menjulang tinggi. Grandmaster mengeluarkan botol kaca besar dari alat roh berbentuk lingkaran di pergelangan tangannya dan memberikannya kepada Tangsan. Taburkan di sekitar. Ingat, Anda harus memercikannya secara merata. Baik. Tangsan mengambil botolnya. Botol itu berisi beberapa jenis obat bubuk, agak menyengat hidung, dan hidung Tangsan berkerut. Sudah melihatnya, ini mirip dengan obat jenis Realgar di dunia lamanya. Sekte Tang terkenal dengan senjata dan racun tersembunyi, dan meskipun dia adalah murid sekte luar, dalam membedakan zat beracun, dia memiliki keterampilan yang cukup. Sebelumnya di tengah proses mencari makhluk roh, di dalam hutan perburuan roh dia menemukan tidak sedikit tanaman beracun yang bisa dia bedakan, menempatkan mereka di dalam 24 jembatan terang bulan. Pengetahuan Grandmaster tidak dapat diragukan dari sisi roh, tetapi sehubungan dengan membedakan tanaman beracun tanpa kekuatan roh ini, dia sejauh ini tidak dapat dibandingkan dengan Tangsan dengan 2 pengalaman masa hidup. Terlebih di antara tumbuhan beracun tersebut sangat banyak yang saling menuntut untuk dapat mengeluarkan racun. Kultivasi guru roh, sebelum usia 20 tahun adalah proses yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa pencapaian hingga usia 20 tahun menentukan kesuksesan di masa depan. Peringkat ke-30 adalah api dan es ambang surga ganda. Jika melewati ambang ini sebelum berusia 20 tahun, maka prospek masa depan tidak terbatas. Jika tidak bisa menyeberang dalam 20 tahun, maka juga selamanya tidak bisa melompat jauh. Remaja memiliki keunggulan, remaja memiliki potensi. Oleh karena itu, Anda sekarang tidak dapat menunda 1 menit pun. Guru masih dapat membantu dengan cincin roh pertama dan kedua Anda, tetapi ketika Anda membutuhkan cincin roh ketiga, guru mungkin tidak akan cukup. Pada saat itu, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Budidaya kekuatan roh tidak memiliki jalan pintas, Anda hanya dapat mengandalkan meditasi untuk membuat kekuatan roh meningkat. Meskipun Anda memiliki keunggulan kekuatan roh penuh bawaan Anda bahkan lebih tidak dapat mengendur. Jika tidak, Anda tidak pantas menjadi murid saya. Luo Luo. Pada saat itu, panggilan roh varian Luosan Pao tiba-tiba naik. Roh menyatu dengan tuan rumah mereka, jadi Grandmaster segera memulai, tubuhnya terangkat, melihat ke arah itu. Pada saat ini, warna langit sudah benar-benar hitam, samar-samar di dalam, 10 atau lebih titik cahaya hijau lumut mendekati ke arah mereka. Itu serigala neraka. Suara Grandmaster agak teredam. Tapi tanpa sedikit khawatir, Little Sun, jangan pindah dari sini. Mulut Luosan Pao tak henti-hentinya membuat panggilan Luo Luo,
Tampaknya mengancam keberadaan yang secara bertahap semakin dekat. Grandmaster pasti tidak melihat, di mata Tang San di sisinya memancarkan lapisan ungu, hal-hal dalam kegelapan menjadi jelas di matanya. Semua dalam keenam makhluk roh tipe serigala, ketinggian tubuh mereka semua pada 1,6 meter atau lebih. Seluruh tubuh tampak abu-abu besi, dan cahaya hijau lumut itu persis seperti mata mereka. Pada saat ini perlahan mendekati Luo Sanpao. Bau Luo Sanpao sepertinya membuat mereka agak gelisah, dan saat mendekat, mereka mempertahankan formasi setengah lingkaran. Grandmaster mendengus dingin, satu kelompok serigala kecil peringkat 10 berani datang menggangguku. Sanpao. Luo Sanpao membuat lolongan pelan, suara napas seperti jeritan badai, dan perut yang awalnya gemuk itu, mengembang dengan kecepatan luar biasa, tampak seperti bola besar yang secara bertahap membesar. Grandmaster mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan dari tubuhnya lingkaran cahaya kuning terbang, mengelilingi tubuh Luo Sanpao, saat dia berteriak dengan sungguh-sungguh, hancurkan angin seperti guntur, gemuruh langit dan membelah bumi Luo Sanpao. Sepasang mata biru jernih Luo Sanpao tiba-tiba bersinar. Lingkaran cahaya kuning yang berpusat pada tubuhnya tiba-tiba tampak menjadi layar cahaya. Tubuh bulat itu tiba-tiba terangkat, secara menakjubkan naik ke ketinggian 5 meter. Sosok di atas kepala itu berbalik, dan suara memekakan telinga seperti gemuruh guntur meledak dalam sekejap. Tangan Grandmaster pada saat yang tidak diketahui telah mengeluarkan 2 topeng kasa. Pertama menyerahkan satu ke Tang San, dan kemudian meletakkan yang lain di wajahnya. Tang San tanpa sadar mengangkat topeng kasa, matanya tanpa berkedip tertuju pada tindakan Luo Sanpao. Mengikuti satu suara gemuruh itu, dia hanya melihat penutup cahaya kuning tiba-tiba terlepas. Sekuat petir, 6 serigala neraka 10 tahun semuanya tertutup seluruhnya di dalamnya. Tubuh 6 serigala neraka, di bawah serangan Luo Sanpao terlempar seperti karung goni yang rusak, segera jatuh lebih dari 10 meter jauhnya, dengan 2 pinggang serigala neraka menabrak batang pohon, melolong menyedihkan, tetapi tidak bisa bangkit. Beberapa serigala lain di tanah berguling sebentar. Tang San mengandalkan mata setan ungu untuk melihat dengan jelas, dari mulut serigala neraka itu darah segar mengalir, dia bisa melihat betapa kuat gelombang kejut itu. Setelah beberapa saat suara wuwu, selain 2 serigala neraka di tanah tidak dapat bangkit, beberapa lainnya dengan cepat melarikan diri. Grandmaster saat ini masih tidak lalai untuk menginstruksikan Tang San. Tubuh serigala dan anjing sangat mirip dalam struktur, yang disebut kepala tembaga, tulang besi, pinggang tahu. Pinggang adalah bagian vital tubuh mereka yang paling lemah. Sambil berbicara, Grandmaster melangkah maju dengan langkah-langkah besar. Pada titik tertentu dia telah mencabut pisau pendek, memotong leher 2 serigala neraka yang tidak bergerak, menyebarkan lebih nyata ke tubuh, menutupi bau darah. Lihat, cincin roh akan segera muncul. Atas peringatan Grandmaster, Tang San mulai mencatat. Setelah kematian 2 serigala neraka 10 tahun, dari tubuh secara bertahap muncul lingkaran cahaya putih samar. Cincin itu beriak seperti kabut di kehampaan di atas kepala, seolah-olah mereka bisa hanyut kapan saja. Ini adalah cincin roh, ini telah kubunuh. Jadi jika kekuatan rohku baru saja mencapai persyaratan kemajuan, sekarang bisakah aku menyerap cincin roh ini untuk mencapai tujuan kemajuan? Metode spesifiknya adalah menggunakan kekuatan roh saya untuk menarik cincin roh ke tubuh saya, dan segera setelah itu mulai meditasi, menyerap energi cincin roh. Cahaya ungu samar muncul dari tangan Grandmaster, memanggil ke salah satu cincin roh yang muncul dari serigala neraka. Cincin roh itu sudah melayang, berputar-putar di sekitar tubuh Grandmaster. Tapi itu tidak meresap. Kekuatan roh saya saat ini tidak cukup maju, oleh karena itu, cincin roh tidak dapat diserap oleh saya. Dalam 2 jam, itu akan menyebar dengan sendirinya. Little Sun, berikan aku 2 lobak putih. Oh! Tang San meraba-raba pinggangnya, mengeluarkan 2 lobak putih dari 24 Molid Briefcase dan menyerahkannya kepada Grandmaster. Grandmaster dengan seenaknya melemparkannya ke arah Luo Sanpao, yang, mengikuti semburan suara luo-luo yang bersemangat, menelan 2 lobak dengan kecepatan kilat. Karakteristik roh varian sudah tidak dapat dipahami seperti teori roh biasa. Sanpao dapat mengandalkan makan makanan untuk mengurangi konsumsi kekuatan rohku. Tapi karena hanya 3 serangan, setiap kali 1 serangan digunakan, itu harus segera diisi kembali. Apakah Sanpao hanya makan lobak putih? Tang San bertanya. Grandmaster menatapnya dengan sedih, berkata, soalnya, Sanpao menyerang dengan kentut, kalau bukan karena mengangkat topeng kasa, mungkin saat ini kamu sudah tidak tahan dengan baunya. Binatang buas juga tidak tahan, oleh karena itu serigala neraka itu melarikan diri dengan cepat. Lobak putih, sehubungan dengan perut kembung yang cepat, ada beberapa makanan yang bisa dibandingkan. Dengan 2 yang harus diisi,
kira-kira separuh waktu, San Pao dapat memulihkan apa yang dihabiskan dalam satu serangan. Ini juga berhasil? Tang San ingin tertawa sedikit, tetapi melihat jejak kepahitan di mata Grandmaster, dia tidak berani melepaskan tawa. Dia bisa membayangkan bagaimana memiliki roh semacam ini yang menyerang dengan kentut, di antara para Master Roh, adalah masalah yang sangat memalukan. Dengan temperamen kebanggaan Grandmaster, bagaimana bisa hatinya merasa nyaman? Luo Luo, Luo Luo, Luo Luo. Saat panggilan yang terburu-buru tiba-tiba naik, kepahitan di mata Grandmaster segera digantikan oleh cahaya dingin, dan dia menarik tangan Tang San. Di sekeliling tiba-tiba menjadi sunyi, dan sedikit suara gemerisik jelas mencapai telinga Tang San, samar-samar. Udara terasa agak bau, baunya sama sekali tidak menyengat, bahkan dengan sentuhan rasa manis dan aroma teh. Hidung Tang San bergoyang, tanpa sadar melesat, ada racun. Tangan kanan Grandmaster melambai, kali ini, dua lingkaran cahaya di tubuhnya benar-benar bergerak untuk membungkus Luo San Pao. Dengan waspada melihat ke arah suara gemerisik, malam ini tiba-tiba kegelisahan ini. Suara gemerisik berakhir. Tang San mendorong skill Mysterious Seven miliknya, bekerja dengan Purple Demon Eye-nya hingga batasnya, melihat ke arah itu. Secara tidak jelas, dia tampaknya melihat kepala ular segitiga berwarna hijau tua tertahan di semak. Sepasang mata kecil seperti rubi menatap lurus ke arah mereka.